Tenan toh, apa yang aku duga. Jadi itu pelaku masuk ke kamar Arya itu cari kelemahannya Arya. Mungkin Arya pikir karena hanya buang sampah, jadi pintu nggak dikunci karena dia langsung segera kembali. Nah, saat Arya sudah keluar ke sana bawa sampah, lah di sini terjadi CCTV-nya itu ada detik yang dihilangkan ya, yang tadinya pukul 23 lebih 25 detik 19 langsung berubah jadi pukul 23 lebih 25 detik 53 apa 54 begitu. Berarti saat di pukul 23 lebih apa pukul 23 lebih 25 detik 19 itu CCTV dimatikan dulu, say. Dimatikan pelaku biar bisa masuk. Nah, setelah itu dinyalakan kembali. Makanya dinyalakannya kan pas di di pukul berapa itu 23 lebih 25 detik apa tadi 53. Terus Arya nongol dari pintu sana menuju kamarnya. Jadi ini kalau apa dugaan netizen gitu ya, itu pasti begitu Arya masuk itu pelaku sudah ada di dalam, tinggal begini tok, gituin doang. Iyalah, apa coba. Terus lagi aku cuma mau pesen ya itu sama penjaga kosnya, ya ngapain malam-malam mondar-mandir lihat ke Arya, ke Arya gitu, mondar mandir mondar longak longok longak longok. Kalau memang katanya istrinya curiga, istrinya merasa hatinya nggak enak, suaminya dalam keadaan bahaya atau gimana, opo susah ngetok lawang. Hei, Pak Arya kan sudah kenal udah 2 tahun, udah kos di situ. Ngopo kok longak-longok? Ya, kalau memang ada itikat menyelamatkan, paling enggak ketok pintu. Pak Arya, halo Pak Arya, halo Pak Arya. Enggak dia, mondar mandir, longak longok berapa kali. Dan lucunya paginya dia kayak udah apa ya, kayak kayak tahu nanti di situ ada kejadian yang apa begitu. Karena tahu-tahu dia pakai tisu buka handle pintu, ya, terus siap-siap rekam. Lah kenapa itu nggak tadi malam, kenapa nggak gedor-gedor tadi malam sekalian rekam, pak pak sama bawa HP kayak atau gimana kayak ya. Kalau menurut saya untuk pihak kepolisian itu penjaga kos-kosan tetap diinterogasi, terus tanya sama penjaga kosnya ya, yang mengendalikan CCTV itu siapa, di detik sekian itu jelas-jelas dimatikan dan baru diaktifkan di detik 53 saat Arya mau kembali dari lorong untuk masuk ke kamar. Teman-teman Sirait Media, apa jadinya kalau seseorang ditemukan meninggal ya, tapi detik-detik terakhir hidupnya justru penuh teka-teki. CCTV tersebar, istri menelepon penjaga kos, tapi hanya disuruh lihat, bukan bangunin gitu. Loh, maksudnya gimana? Kasus ini kasus meninggalnya diplomat muda ya, Arya Darung Pangayunan ya, ini bukan sekedar kasus biasa. Seperti nonton drama trailer teman-teman. Tapi nyata dan terjadi di negara kita. Kejanggalan demi kejanggalan. Kita bahas dulu ya. Ini diplomat loh gitu ya. Arya umur 39 tahun, masih muda, masih idealis gitu ya, dan bentar lagi dikirim ke Finlandia gitu. Tapi justru sebelum berangkat ia ditemukan tewas di kamar kosnya. Gimana nggak mencurigakan gitu kan? Dan
Fakta aneh, sebelum meninggal dia sempat pesan makanan, ya kan, main buang sampah gitu ya. Masih sempat, ya beres-beres terus sampai, bersihin sampah sekitar jam 11 malam. Terus ada lakban kuning di tubuhnya. Lah ini film horor apa ritual gitu ya. Akhirnya saya juga makin mencari tahu gitu. Netizen semakin curiga juga saya percaya kan. Karena ini sempat gempar teman-teman ya. Masa orang mau bunuh diri masih sempat, beres-beres gitu kan. Dan di situ juga ditemukan telepon istri Siswanto, bingung ya. Jadi kronologi versi polisi pukul 22.40 tanggal 7 Juli istri Arya menelepon penjaga kos, tapi ke nomor lama yang udah nggak aktif. Pukul 00.48 tanggal 8 Juli nelpon lagi ke nomor baru. Isi pesan, "Tolong Pak, dicek kamar suami saya," kata istrinya kan. Pukul 05.27 Siswanto kembali diminta lihat kamar, tapi tidak mengetok. Hanya kita lihat CCTV-nya itu hanya ngintip doang gitu kan, lalu pergi. Lah itu ngecek atau jadi mata-mata gitu ya. "Kenapa nggak diketok?" kata istri, "cuman disuruh lihat." Ada dugaan istri Arya hanya minta dicek bukan dibanguni. Tapi kenapa kalau memang khawatir, kenapa nggak minta, tolong ketok aja gitu ya. Dan CCTV menunjukkan Siswanto mondar-mandir tanpa baju jam 00.48 dan jam 05.27 dia cuma nyapu-nyapu pura-pura tapi nggak gedor pintu. Barulah jam 7.14 dia ketok dan dobrak pintu bersama warga. Kalau memang dari awal sudah curiga, kenapa nunggu subuh buat tindakan serius? Nah, yang ininya lagi teman-teman, fakta otopsi dan waktu kematian ini agak dipertanyakan. Penentuan waktu kematian jadi kunci gitu ya. CCTV saat buang sampah jam 11 malam. Ditemukan meninggal jam 03.30 pagi. Tapi tubuh sudah kaku. Kemungkinan meninggal beberapa jam sebelumnya. Perbedaan 2 sampai 3 jam dianggap wajar, kata ahli forensik ya. Tapi bisa jadi celah penting untuk membuktikan apa benar Arya tewas karena keinginannya sendiri ya. Ini masih dipertanyakan. Nah, soal diplomat ini, gaji diplomat ini juga dipertanyakan juga. Nggak sekaya yang dikira. Tapi Arya mau berangkat juga ke Finlandia. Gaji dan tunjangannya tunjangan luar negeri akan naik drastis ya kan. Masa iya orang yang baru naik level ya, hidup justru eh, mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya, baru naik jabatan gitu. Jelas-jelas ada masa depan cerah di depan mata gitu ya. Aneh kalau dibilang depresi mendalam. Ini coba nanti teman-teman cross check ya. Ada hal juga yang menurut saya ini janggal gitu ya. Terus kita juga keluarga mulai curiga karena banyak netizen yang marah. Keluarga Arya mulai buka suara di medsos pakai tagar Justin for Daru ya. Hashtag Justin for Daru makin
memperkuat dugaan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Netizen menyerukan transparansi dan otopsi ulang gitu. Kita nggak mau kasus ini diseret jadi drama singkat, terus selesai gitu. Ini soal nyawa, hidup ya manusia gitu ya teman-teman ya. Dia punya keluarga dan butuh keadilan. Nah, untuk teman-teman segmen Sirait Media, buat kalian yang nonton video ini sampai detik ini, kalian apakah pejuang keadilan ya? Kalau kalian pejuang keadilan, ayo kita sama-sama suarakan. Kasus Arya Daru bukan sekedar kisah pribadi. Ini alarm untuk kita semua bahwa kebenaran itu seringkali disembunyikan dengan rapi. Tapi CCTV tak pernah bohong gitu ya. Kalau kamu lihat seseorang diam di depan pintu kamar, bawa sapu, mondar-mandir, lalu pergi tanpa ngetok, apa kamu percaya itu bentuk kepedulian? Ya, saya mau kasih kesimpulannya. Arya Daru bukan cuman angka statistik. Dia adalah simbol harapan muda Indonesia yang ingin mengabdi. Tapi sebelum sempat menjejak tanah Finlandia ya, dia lenyap dalam misteris. Kita tidak menuduh siapapun, tapi kita berhak bertanya sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Karena kejadian ini di negeri ini gitu. Mungkin itu aja teman-teman, bantu sebarkan video ini, tulis komentar kalian di bawah apakah menurutmu ya ini murni insiden atau ada sesuatu yang lebih gelap gitu ya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini biar kita terus bisa kawal keadilan buat Arya Daru ya. Itu teman-teman ya, dan ayo ramaikan kolom komentar. Saya justru butuh masukan dari kalian gitu kan, perihal-perihal ini gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk kita bertukar pikiran di kolom komentar ya. Kita harus suarakan juga atas kepergian Arya Daru ini yang tidak wajar. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait Media, tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tak bermoral, sikap ohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait Media ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan, kita bela bangsa. Subscribe sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait Media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati. Bagi pemecah bangsa minggir sana, kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajak